Pelajaran kita mulai terlebih dahulu. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, salah satu pimpin doa, Devi, sama janji siswanya. Siap gerak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdiri gerak. Janji siswa. Kami siswa SMK Budi Utomo Gading Mangu berjanji sopan dan santun dimanapun berada. Duduk. Oke, terima kasih untuk Devi. Kelihatannya kok tinggal sedikit ya. Pada kemana? Amaliana? Teman-temannya pada kemana? 10 orang izin karena kegiatan OSIS. Oke, berarti ada yang izin 10 orang. Berarti sisanya adalah 26. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya silakan diperhatikan di layar. Di situ ada materi yang akan kita pelajari. Materinya yaitu tentang kalor dan pemuaian. Tapi untuk hari ini kita akan belajar tentang kalor. Oke, di situ ada kata-kata motivasi untuk kalian. Long, live, listen. Yang artinya, oke, coba pegang keningnya kalian seperti di gambar. Apa yang dirasakan? Baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya ingin silakan dibacakan. Nah, di situ sudah ada bit.ly kalor mm3. Dibuka dulu lewat Chrome-nya. Di situ ada bahan ajar yang kalian baca terlebih dahulu. Silakan dibaca terlebih dahulu. Mau bertanya dari yang kalian baca tadi kepada Andini. Andini, mana orangnya? Andini, pertanyaannya adalah apa nama lain dari kalor? Ketika adonannya dimasukkan ke dalam minyak, maka timbul yang namanya cipratan atau apa tadi namanya, Gustiani? Kamu bilangnya? Blup-blup-blup-blupnya. Nah, itu. Nah, nanti kita akan pecahkan melalui eksperimen virtual. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian pernah membandingkan tidak merebus air dengan minyak secara bersama-sama? Air sama minyak dengan jumlah massa yang sama, misalkan sudah dibuka semua LKPD-nya. Nah, ini yang akan kalian lakukan. Yang pertama, klik link ini. Nanti akan muncul tampilan tadi. Akan muncul tampilan seperti ini, sama yang sudah dilakukan. Kemudian pilih yang namanya intro. Tulisan intro kalian klik. Analisis di sini. Analisislah bagaimana keadaan suhu air dan minyak sebelum dipanaskan. Diamati dulu sebelum kalian nyalakan kompornya, diamati dulu suhunya bagaimana. Kemudian setelah dipanaskan, kalian juga amati apakah ada perubahan ataukah sama. Nah, kemudian baru partikel-partikelnya. Wadah airnya, kemudian
olive oilnya, minyaknya, kemudian di checklist. Nah, kalau di checklist akan muncul seperti ini, partikel-partikelnya nanti akan kelihatan jumlahnya sebelum dipanasi berapa, setelah dipanasi beri waktu untuk mengamati terlebih dahulu apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi di situ. Sudah diamati, jangan lupa dituliskan di LKPD-nya hasil pengamatan kalian. LKPD-nya ada di link kelas tadi, bit.ly/color mm3. Oke, kalau sudah silakan dengan kelompoknya, silakan didiskusikan hasilnya dan ditunjuk nanti siapa yang presentasi masing-masing kelompoknya. Oke, silakan didiskusikan per kelompoknya. Merapat dengan kelompoknya, silakan berdiskusi. Kelompok 1 nanti siapa yang presentasi? Sudah ditunjuk? Sudah, oke. Nanti kelompok 1 presentasi kolom A dan B. Soal A dan B. Ailsa Zulfaya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 siapa nanti yang presentasi? Diza nanti presentasi kolom C. Kemudian Devi, ya, Devi nanti presentasi kolom D. Oke, perwakilan kelompok 1 silakan maju ke depan. Ailsa. Mic-nya diambil di situ. Sudah kelihatan di slide-nya? Kurang besar atau maju? Analisilah bagaimana keadaan suhu air dan suhu air. Oke, terima kasih untuk Aisyah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan ada pertanyaan untuk kelompok 1 sebelum lanjut ke kelompok 2. Oke, Karisma. Jadi, apakah ada hubungan antara kalor dengan suhu? Coba siapa yang berani menjawab? Ellen. Amit. Jelas ada. Kalor mempengaruhi perubahan suhu. Jadi semakin banyak kalor yang Kan untuk kelompok. Silakan perwakilan kelompok kedua siapa tadi? Sudah dikirim filenya? Sudah, saya bukakan dulu. Kelompok kedua kolom C. Oke, silakan. Analisis bagaimana keadaan partikel saat sebelum dan sesudah dipanaskan. Bahan tadi, kenapa partikel energi minyak lebih cepat lepas atau keluar?
Oke, kenapa Partika menjawab dari kelompok 2? Oke, Mbak Aisyah. Mbak Aulia? Lupa namanya. Karena minyak mempunyai kalor jenis yang lebih kecil dibandingkan air. 3 ya? Perwakilan dari kelompok 3? Devi? Sebentar, saya bukakan dulu. Kamu ke depan dulu. Devi, presentasi kolom D. Oke. Terjadi perubahan wujud paling cepat pada air atau minyak. Kelompok 4. Perwakilan dari kelompok 4. Dia Ayu. Ya, Dia Ayu tadi. Setelah soal ini terdapat 2 bejana berisi masing-masing 2 kg air dan 2 kg minyak. Jika Kesimpulan, kalor adalah energi panas yang dapat berpindah dari satu benda ke benda. Oke, dibaca dulu soalnya. Analisislah penyebab ketika panas terik kalian sedang menjemur lempengan aluminium dan lembaga, manakah yang akan lebih cepat panas? 0 derajat Celcius. Sedangkan es asin pada situasi itu setimbang termal. Sudah ada yang berubah menjadi air, artinya titik leburnya kurang dari 0 derajat Celcius. Terima kasih Mbak Fatma. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 untuk Mbak Fatma. Nah, dari yang sudah kalian eksperimenkan, yang sudah kalian kerjakan di LKPD-nya, coba yang bisa menjawab permasalahan tadi. Bagaimana keadaannya air dan minyak ketika dipanaskan secara bersama-sama. Nah, apa yang terjadi setelah kalian melakukan eksperimen tersebut? Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan pertama? Oke, Mbak. Permasalahan yang pertama, apakah ada perubahan air dan minyak ketika dipanaskan secara bersama-sama? Jadi, minyak akan lebih cepat panas karena minyak Kemudian, yang berani membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang berani? Oke, Mbak Gustiani. Mbak Gustiani, bagaimana kesimpulan menurut Mbak Gustiani dalam pembelajaran kita hari ini? Jadi kesimpulannya pengertian suhu dan kalor itu berbeda. Ada yang bisa menambah kesimpulannya? Kesimpulan selanjutnya? Oke, Mbak Bilkis. Mic-nya dikasihkan Mbak Bilkis. Dari kelompok 1. Jika 2 benda pada suhu yang sama, maka mempunyai energi atau kalor yang berbeda dan kedua benda kalau suhunya sama dengan jumlah yang sama itu memiliki partikel energi yang berbeda. Jadi tadi kalian praktek partikel energi dari minyak dan air sebelum kalian panaskan itu berbeda, tidak sama walaupun jumlahnya, masanya antara minyak dengan air tadi adalah sama, berarti tidak tergantung dari jumlahnya. Kemudian dari kesimpulan yang kedua, suhu benda itu tidak tergantung dari ukuran benda. Contohnya tadi kalau ketika kalian memanaskan minyak dengan air, di situ ada soal evaluasi lagi di bahan ajar. Coba dikerjakan. Masih ada waktu, coba dikerjakan. Saya dijadikan PR buat minggu depan. Oke, minggu depan kita akan belajar masih dengan kalor, yaitu tentang perpindahan kalor.
Sebelum diakhiri ditutup dengan doa dulu sama kode kehormatan. Devi. Teksnya mana, Dev? Oh. Oke, perhatikan dulu, menghadap ke Devi dulu. Berdiri gerak. Kode kehormatan siswa. 1. Menjunjung tinggi janji siswa. 16. Pantang menentang. Duduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhirat hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian besok jangan lupa dikumpulkan tugasnya. Saya syukuri alhamdulillahi jazakumullah khairan. Akhiru qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.